Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Fadila dan asisten Siva, di sini kami izin mempresentasikan tugas besar kami mengenai analisis manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan studi kasus UMKM di bidang laundry, yaitu frozen laundry. Di sini kami kelompok 3, next. Beranggotakan 3 orang, yang pertama Aulia Magistrani, NRP 002, lalu saya sendiri Norman Dewantara, NRP 032, dan Vanessa Gloria, NRP 104. Next. Yang pertama, mengapa kita mengangkat studi kasus ini? Yang pertama yaitu karena pembahasan dari manajemen risiko, khususnya di bidang laundry, menjadi aspek krusial dalam memahami pentingnya penerapan strategi untuk meminimalisir adanya risiko di industri ini. Hal itu disebabkan karena fluktuasi permintaan pasar, perubahan tren, dan juga kebijakan dari kompetitor. Yang kedua, adanya kemungkinan kerusakan atau kegagalan dari peralatan yang digunakan. Yang ketiga, yaitu adanya gangguan dalam sistem rantai pasok atau masalah dari logistiknya sendiri, seperti stok dari perlengkapan. Next. Untuk frozen laundry sendiri merupakan salah satu usaha UMKM di Surabaya dengan slogannya yaitu di mana pakaian sempurna ada di depan pintu Anda. Di sini dimaknai bahwa frozen laundry memberikan layanan yang terbaik dengan melakukan antarjemput pesanan customer. Lalu lokasi frozen laundry juga bisa terdeteksi oleh Google Maps dan pemesanan layanan juga dilayani melalui akun Instagram maupun akun WA bisnis. Dan layanan yang diberikan oleh frozen laundry ada 3. Yang pertama cuci kering untuk per 4 kilo yaitu seharga 24.000, lalu ada cuci basah 4.000 per kilo, dan ada khusus untuk setrika 2.500 per kilogram. Next. Lalu untuk target market dari frozen laundry, yang pertama khususnya di kota Surabaya, terutama di daerah Rongkot dan Sawahan, yang mana merupakan daerah padat penduduk. Lalu yang kedua, targetnya dikhususkan bagi kelas ekonomi menengah ke bawah, khususnya untuk kalangan yang sudah berumah tangga, karyawan atau pekerja, lalu penghuni kos, dan juga penghuni pondok pesantren di dekat daerah Rongkot dan Sawahan tersebut. Next. Untuk metode yang kita gunakan untuk menganalisis kemungkinan resiko yang terjadi, yaitu metode FMEA. Di sini alurnya yang pertama yaitu mengidentifikasi failure mode, lalu yang kedua yaitu memasukkan severity ratings, lalu menentukan occurrence rating, lalu yang ketiga menentukan detection ratings, lalu yang keempat kita menghitung dari komponen tersebut. Di sini kita melakukan observasi langsung dan juga wawancara untuk mengetahui kemungkinan risiko yang terjadi, dan menurut observasi kami dan wawancara, yang pertama ditemukan adanya kemungkinan kerusakan barang pelanggan, lalu yang kedua kemungkinan dapat terjadi kekurangan stok perlengkapan karena demand yang tiba-tiba banyak, lalu yang ketiga ada kemungkinan pengeluaran tidak terkendali karena pencatatan dari usaha ini belum dilakukan secara sistematis. Lalu juga kita mengidentifikasi resiko eksternal seperti cuaca dan lain-lain hasil dari wawancara bersama pemilik dari UMKM ini. Next. Dan di sini kami juga sudah melakukan klasifikasi untuk severity ratings. Kita menggunakan 5 skor. Yang pertama yaitu tidak signifikan, lalu yang kedua minor, lalu yang ketiga moderat, yang keempat serius, dan yang kelima sangat serius. Dengan definisi ada di slide ini. Lalu untuk probability ratings, kita juga mengklasifikasikan berdasarkan 5 skor. Yang pertama sangat rendah, lalu rendah, sedang tinggi, dan sangat tinggi. Next. Dan yang ketiga kita mengklasifikasikan detection ratings menggunakan 5 skor juga. Yang pertama sangat efektif, lalu yang kedua efektif, ketiga moderat, keempat tidak efektif, dan yang kelima sangat tidak efektif. Next. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mitigasi risiko.
Di sini bisa kita lihat ada mitigasi risiko kami dibagi menjadi risiko internal dan eksternal. Untuk yang internal ini ada tiga, yaitu tiga risiko, yaitu kerusakan barang pelanggan, kekurangan stok perlengkapan seperti deterjen dan berwangi, dan pengeluaran yang tidak terkendali. Untuk risiko ini dibagi menjadi positif, impact-nya dibagi menjadi dua, yaitu positive impact dan negative impact, seperti yang ada di tabel. Next. Kemudian untuk risiko eksternal ini juga ada tiga juga. Yang pertama ada barang pelanggan tidak sampai ke pelanggan, kekurangan cadangan kas perusahaan, dan juga masyarakat tidak lagi menggunakan jasa laundry. Next. Nah, untuk pendaftaran risiko ini kami menggunakan metode FMEA seperti yang sudah dijelaskan teman saya. Di sini yang pertama kita melakukan proses step yang pertama, yaitu input dari risiko yang sudah kita cari di mitigasi risiko tadi. Kemudian kita cari potensial failure mode-nya, kemudian potential failure effect, lalu kita mencari severity-nya dari tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah itu mencari potential cause, kemudian dicari score occurrence-nya juga, kemudian mencari current tools yang sudah dipakai sekarang, kemudian mencari juga score detection, kemudian untuk RPN kita mengalikan severity dikali occurrence dikali detection, dan hasilnya sudah dilihat di tabel. Kemudian untuk action recommended-nya kita mencari hal-hal yang harus kita lakukan untuk hal yang disarankan untuk melakukan untuk memitigasi dari risiko-risiko yang ada. Kemudian untuk action taken adalah aksi yang akan diambil. Kemudian setelah melakukan aksinya, dihitung lagi untuk score severity, occurrence, dan detection-nya, kemudian mencari RPA-nya lagi dengan mengalihkan ketiganya. Next. Berikut semuanya itu dari resiko internal dan eksternal semua dimasukkan. Jadi totalnya ada 6 resiko. Dan perhitungannya sama semua. Selanjutnya ada tata kelola perusahaan, di mana tata kelola perusahaan terbagi menjadi 5 prinsip. Untuk prinsip yang pertama ada prinsip transparansi. Untuk UMKM Frozen Laundry, transparansi yang dilakukan bisa transparansi yang telah dilakukan adalah mempublikasikan informasi mengenai jenis layanan dan harga secara terbuka, menyusun laporan keuangan yang sederhana, dan memberikan informasi transparan mengenai tambahan biaya yang mungkin berlaku. Kemudian untuk prinsip akuntabilitas adalah memastikan dan mendorong karyawan untuk mengikuti alur pekerjaan yang telah ditetapkan. Untuk prinsip yang ketiga ada prinsip pertanggungjawaban, di mana Frozen Laundry telah mengimplementasikan dengan menggunakan sistem pencatatan untuk memonitor dan melaporkan kinerja tiap karyawan. Namun, Frozen Laundry belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, di mana hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi implementasi prinsip pertanggungjawaban. Untuk prinsip yang keempat ada prinsip kemandirian, di mana Frozen Laundry memastikan bahwa tidak ada karyawan yang melibatkan pengaruh maupun masalah personal yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Dan yang prinsip terakhir ada prinsip kewajaran, di mana Frozen Laundry memberikan standar pelayanan yang adil dan konsisten kepada seluruh pelanggan dan menjamin bahwa setiap pelanggan diperlakukan dengan rasa hormat tanpa diskriminasi. Untuk kesimpulan pada laporan kami, yakni penelitian ini membahas mengenai analisis risk yang dilakukan pada UMKM Frozen Laundry, di mana risiko terbagi menjadi dua, yakni risiko internal dan risiko eksternal. Risiko dianalisis menggunakan risk register dan risk mitigation, di mana masing-masing risiko diberi skor 1-5, dengan 1 ada yang paling rendah dan 5 ada yang paling tinggi. Kemudian risiko dianalisis menggunakan metode failure mode dan effect analysis atau FMEA, karena dianggap paling cocok pada penelitian ini dalam memberikan skor. Saran yang dapat diberikan kepada UMKM adalah Frozen Laundry dapat mempertimbangkan untuk melakukan investasi pada peralatan baru untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang pelanggan. Frozen Laundry juga dapat mempelajari ilmu terkait inventory management guna menghindari terjadinya kekurangan stok, dan Frozen Laundry dapat mengajukan nomor induk berusaha agar memenuhi salah satu prinsip yang ada pada Good Corporate Governance. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.